1636 Raja Iblis. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, langit putih yang tak terlupakan. Sebuah rumah gerbang tinggi tiba-tiba muncul di langit yang awalnya kosong. Rumah gerbang itu memiliki atap yang tinggi dan dua patung di sisi gerbang. Ada sebuah plakat besar di atas gerbang, yang bertuliskan kata-kata, pintu masuk taruhan 5 siang. Seluruh rumah gerbang itu tampak terbuat dari perunggu, memancarkan aura yang agung. Awalnya, itu hanya bayangan hantu, tetapi seiring berjalannya waktu, itu menjadi padat dan lebih jelas. Klan Qi memiliki total 6 Dewa Gu, mereka semua berdiri di luar rumah gerbang sekarang, menunggunya terwujud sepenuhnya. Pemimpinnya adalah Dewa Gu tua, dia memiliki tubuh yang kurus tetapi semangat yang kuat, matanya bersinar dengan cemerlang, dia berdiri tegak seperti tombak. Dia adalah tetua tertinggi pertama klan Qi, Qi Fa. Di sebelah kirinya adalah tetua tertinggi kedua klan Qi, Qi Kai. Dia membelai jenggotnya sambil berkata, saya telah mengalami banyak pembukaan segel, tetapi kali ini, saya merasa sangat tidak sabar, saya hampir tidak bisa menunggu. Tetua tertinggi ketiga Qi Jin tertawa, taruhan ini telah berlangsung selama ribuan tahun, kita akhirnya akan mengakhirinya hari ini. Sebagai keturunan klan Qi, kita dapat dengan bangga menghadapi leluhur kita adalah pemenang taruhan ini. Saat mereka berbicara, gerbang itu terbentuk sepenuhnya, area awan yang sangat luas berkumpul untuk menahan gerbang ini. Pintunya mulai bersinar dalam 5 warna, yang mewakili kekuatan 5 siang. Pertama, cahaya merah bersinar turun, menyebabkan awan berubah menjadi merah terang. Ini adalah klan Sue Sue Siang, karena mereka mengolah jalur darah, mereka telah dimusnahkan. Jadi, setelah cahaya merah bersinar di sekitar tempat itu, cahaya itu memudar. Berikutnya adalah cahaya kuning. Itu adalah klan Cici Siang, meskipun mereka memiliki keturunan, karena mereka tinggal di lubang abadi leluhur mereka dan tidak bekerja keras, mereka hidup seperti ternak, tidak ada satupun Dewa Gu yang muncul dari antara mereka. Selanjutnya, cahaya coklat muncul. Klan Nini Siang memiliki Dewa Gu di masa lalu, meskipun jumlahnya sedikit, mereka semua adalah elit. Khususnya Nier, seseorang menyimpulkan bahwa tingkat pencapaian jalur penyempurnaannya berada pada titik Grandmaster kuasi tertinggi. Dialah yang menyatukan Gu abadi ke dalam garis keturunan anggota klan Ni, dia ingin membantu keturunannya tetapi saat ini, desa-desa klan Ni dikendalikan oleh klan Qi, mereka tidak bisa menang. Setelah cahaya coklat muncul cahaya putih. Giliran kita, Qi Kai menjadi sangat waspada, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo pergi. Qi Fa berkata dengan nada tegas, dia memimpin keempat Gu abadi di belakangnya saat mereka pergi ke rumah gerbang, bermandikan cahaya putih. Cahaya putih berkedip sejenak saat semakin kuat, menyapu sekitar tubuh 5 Gu abadi klan Qi saat kembali ke intensitas aslinya, terus bersinar. Namun, semua dewa abadi klan Qi sudah ada di sini. Tanpa keturunan Qi Xiang yang tersisa, cahaya putih itu pun memudar. Ada cahaya putih yang berputar-putar di atas kepala kelima dewa abadi klan Qi, mereka telah lulus ujian segel 5 siang, mereka memenuhi syarat untuk mengikuti taruhan. Klan Bai adalah yang terakhir. Qi Jin berbicara, tidak dapat menyembunyikan kegugupannya. Semua dewa abadi klan Qi berada di atas awan, mereka belum memasuki pintu, mereka waspada dan melihat sekeliling. Mereka tahu tentang keberadaan Bai Ningbing. Bai Ningbing telah mewarisi gua surga Bai Siang, dia bahkan mempelajari jurus pembunuh abadi Bai Siang, menunjukkan kekuatan besar dalam beberapa pertempuran. Pengadilan surgawi telah mengungkap informasi tentang Fang Yuan, yang melibatkan anggota Sekte Bayangan juga. Meskipun Bai Ningbing bukan bagian dari Sekte Bayangan, informasinya juga terungkap. Meskipun klan Qi terpencil dan tidak bergaul dengan lingkaran Dewa Abadi, mereka masih memiliki koleksi informasi tentang dunia luar. Cahaya biru bersinar sebentar tetapi tidak ada yang muncul, cahaya itu akan melemah dan memudar. Qi Kai menghela napas, bagus, Bai Ningbing tidak muncul. Qi Kai kita pasti menang, Dia baru saja berbicara ketika dua sosok mendekat dengan kecepatan tinggi, dalam sekejap mata, mereka tiba di depan rumah gerbang. Para Dewa Gu klan Qi menoleh dan melihat seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Gadis itu memiliki rambut keperakan yang terurai hingga ke pinggangnya. Mata naga biru pucatnya memancarkan aura dingin ke dunia luar. Kulitnya seputih salju, ekspresinya dingin, kecantikannya sungguh ilahi.
Dan yang paling menarik perhatian adalah sepasang tanduk naga kecil seperti karang di dahinya. Melihat wanita abadi ini, para dewa Gu klan Qi semua memikirkan sebuah nama, Bai Ningbing. Bai Ningbing datang juga, sial. Siapa itu di sampingnya? Qi Jin pertama kali memperhatikan Bai Ningbing sebelum mengalihkan pandangannya ke dewa Gu lainnya. Dewa Gu ini adalah seorang pemuda dengan rambut panjang yang sama, hitam dan halus, hidungnya mancung dan tinggi, wajahnya sangat indah, matanya dalam seperti jurang, menyerupai kegelapan yang ada sejak awal waktu, mampu melahap apapun yang menghalangi jalannya. Melihat Dewa Gu yang tampak muda ini, Qi Jin gemetar seperti tersambar petir, hatinya menjadi dingin, dia menelan ludah sambil berkata dengan suara serak dengan susah payah, Fang Yuan. Dia sudah menjadi yang paling tenang, Dewa Gu klan Qi di sekitarnya gemetar, kaki mereka gemetar karena keringat mengalir di dahi mereka. Bai Ningbing adalah antek Fang Yuan, para dewa abadi dari 5 wilayah mengetahui hal itu. Jika Bai Ningbing muncul dan berpartisipasi dalam taruhan Five Siang, Fang Yuan kemungkinan besar akan ikut. Klan Qi telah mengetahui hal ini dan telah siap secara mental untuk itu sebelum datang ke sini. Namun, ketika Fang Yuan benar-benar muncul di hadapan mereka, mereka mendapati bahwa persiapan mental mereka sia-sia. Ketakutan, kepanikan, kekacauan, segala macam emosi memenuhi hati mereka, mereka merasa seperti telah jatuh ke sungai es. Ini adalah Fang Yuan, dia telah terlahir kembali menggunakan Spring Autumn Cicada, menyempurnakan Gu abadi di Gunung Tiga Raja sebagai manusia biasa, merebut tanah suci Hu Immortal dari 10 sekte kuno besar benua tengah. Dia pergi ke dataran utara dan menghancurkan bangunan 88 yang sejati, tidak ada yang tahu seberapa besar perolehannya. Dia mewarisi warisan sejati dari surga pencuri dan bekerja sama dengan tanah suci Langya dan manusia varian lainnya, menjadi pengkhianat manusia. Dia menyamar sebagai Wu Yihai dan menipu Wu Yong seperti orang bodoh. Selama pertempuran alam mimpi, dia mempermainkan seluruh jalan lurus perbatasan selatan dan menjadi pemimpin sekte bayangan. Jalan lurus perbatasan selatan mengejarnya dan pengadilan surgawi memburunya, tetapi dia tetap bebas dan menjadi semakin kuat. Di tembok regional, dia bertarung melawan Dewa Gu peringkat 8, Hantu Petir, Raja Sejati sebagai peringkat 7 dan menghajarnya, yang menyebabkan jatuhnya reputasi pengadilan surgawi. Ketika tanah terberkati Langya diserbu oleh pengadilan surgawi, dia mencuri perjalanan abadi tetap dan pergi dengan bebas. Beberapa bulan yang lalu, dia menyergap jalan lurus perbatasan selatan dan menculik banyak Dewa Gu perbatasan selatan, memeras semua kekuatan super. Belum lama ini, pengadilan surgawi telah menyebarkan intel di surga kuning harta karun, pertempuran di sungai. Waktu telah terungkap, seluruh dunia dari 5 wilayah terkejut. Fang Yuan telah menjadi Dewa Gu peringkat 8 secara diam-diam, memperoleh jurus pembunuh seperti gunting pegas, kipas musim panas, dan pedang hati tinju 5 jari. Yang paling menakjubkan, dia bahkan memiliki metode yang telah lama hilang, ujung tombak waktu. Melihat bahwa intelnya terungkap, Fang Yuan membalas budi dan mengungkap semua metode pengadilan surgawi juga. Dunia Dewa Gu berada dalam keributan besar. Fondasi dan metode pengadilan surgawi sangat mengejutkan. Namun yang lebih menakutkan adalah, Fang Yuan berhasil melarikan diri. Pengadilan surgawi telah menyiapkan formasi jalur waktu super di sungai waktu, ada beberapa peringkat 8 dan banyak rumah Gu abadi, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun pada Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan kalah, malah melarikan diri seperti anjing, setelah pertempuran ini terungkap, reputasinya melambung dan meninggalkan kesan mendalam di hati setiap orang. Bukan hanya karena rencana jahatnya dan keganasannya, tetapi juga karena lawannya adalah pengadilan surgawi. Pengadilan ini diciptakan sejak era kuno-kuno, pengadilan surgawi yang memiliki sejarah 3 juta tahun dan telah bertahan dari berbagai invasi dari berbagai Demon Venerables, kekuatan manusia nomor 1 yang diciptakan sejak awal sejarah manusia. Setelah sekian lama, pengadilan surgawi ini benar-benar tidak dapat melakukan apapun terhadap Gu Immortal jalur iblis. Ini adalah situasi yang sangat jarang terlihat. Bahkan sepanjang sejarah pengadilan surgawi, hal ini jarang terlihat. Gu Immortals dan kekuatan super yang tak terhitung jumlahnya sedang menonton, menunggu untuk melihat bagaimana pengadilan surgawi akan menangkap Fang Yuan. Berapa lama Fang Yuan benar-benar bisa bertahan? Karena semua emosi ini, reputasi Fang Yuan berada di puncaknya. Fang Yuan peringkat 7 dapat melawan peringkat 8. Fang Yuan peringkat 8 adalah Raja Abadi Iblis, mengguncang dunia.
Dia telah tumbuh seperti bintang jatuh, kecepatannya benar-benar tidak terpikirkan. Meteor ini saat ini seperti matahari yang menyala-nyala, dia cerah dan menyilaukan, banyak orang bahkan tidak bisa menatapnya. Raja Iblis Fang Yuan, para dewagu dari klan Qi mulai gemetar lebih hebat lagi. Kedatangan Fang Yuan saja sudah membuat semua orang ini takut. Kekuatan iblisnya tak terbendung, semuanya, jangan panik. Qifa berkata dengan suara datar. Tubuhnya yang tinggi bagaikan bambu yang tertiup angin, sedikit goyang. Tidak ada yang tertawa. Klan Qi memiliki 3 dewagu peringkat 7 dan 2 peringkat 6. Mereka bukanlah tandingan Fang Yuan bahkan jika mereka bergabung. Mereka adalah daging di talenan, mereka sama sekali tidak berdaya. Setelah Qifa berbicara, dia mengumpulkan keberaniannya dan melanjutkan, kita telah memperoleh pengakuan dari pos jaga, kita dapat menjelajahi gua surga itu, kita juga dilindungi oleh pos jaga. Jika Fang Yuan ingin membunuh kita, dia harus melewati pos jaga, tetapi jika dia menghancurkannya, dia akan melanggar aturan taruhan dan tidak akan mencapai sisi lainnya. Kata-kata Qifa menenangkan semua orang. Fang Yuan menatap Qifa dengan sedikit terkejut saat dia tersenyum, memuji, dia cukup pintar. Kata-kata Qifa diucapkan kepada dewagu klan Qi, tetapi juga ditujukan untuk Fang Yuan. Klan Qi mampu menjadi pemenang taruhan 5 siang, itu bukan tanpa alasan. Beberapa tahun terakhir ini, klan Qi telah berkembang sambil menekan atau memperbudak 4 klan lainnya, mereka juga bersikap rendah hati dan menyembunyikan diri mereka dalam-dalam. Bahkan jalan lurus perbatasan selatan tidak mengetahui atau mencoba menemukan harta karun 5 siang, ini karena kemampuan klan Qi. Namun, tidak peduli seberapa hebatnya mereka, melawan Fang Yuan, mereka pasti akan gagal. Senyum Fang Yuan tampak menakutkan di mata mereka, giginya yang putih seperti mutiara seperti belati tajam yang diarahkan ke mereka. Fang Yuan melihat para dewagu klan Qi sebelum melihat ke arah Bai Ningbing. Keduanya telah bernegosiasi sebelumnya, Bai Ningbing mengangguk pada Fang Yuan sebelum terbang menuju gerbang. Para dewagu klan Qi sedikit tergerak, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton. Begitu Bai Ningbing memasuki cahaya biru, cahaya dingin ini bergetar sejenak sebelum menjadi stabil. Fang Yuan mengangguk pada dirinya sendiri, dia takut sebelumnya bahwa status manusia naga Bai Ningbing akan memengaruhinya. Lagi pula, manusia naga adalah manusia varian dan bukan manusia tradisional. Namun sekarang, tampaknya gerbang itu hanya peduli dengan garis keturunan Bai Ningbing, terlepas dari statusnya sebagai manusia atau manusia varian. Setelah beberapa saat, Bai Ningbing memperoleh pengakuan dari gerbang itu dan dikirim ke awan oleh kekuatan yang tak berbentuk dan lembut. Para dewagu klan Qi memiliki tatapan yang berkedip-kedip, mereka semua menunjukkan ekspresi penyesalan. Tampaknya Bai Ningbing tidak berada di bawah perbudakan Fang Yuan, jika tidak, gerbang itu tidak akan mengakuinya. Sayang sekali, sialan, Bai Ningbing juga diizinkan memasuki dunia di luar gerbang itu. Bai Ningbing ditemukan oleh Pak Tua Yanxi terakhir kali, tetapi dia tidak pernah diperbudak, yang mereka lakukan hanyalah bekerja sama. Setelah bergabung dengan Fang Yuan, Bai Ningbing juga tidak menjadi sasaran metode perbudakan Fang Yuan. Ini semua karena rumah gerbang ini. Bai Ningbing mendarat di awan dan memeriksa area tersebut, sebelum berkata kepada Fang Yuan, naik ke awan sama saja dengan mendapatkan pengakuan rumah gerbang, Dewa Gu tidak bisa saling bertarung di sini. Baiklah, cahaya terang berkelebat di mata Fang Yuan, melihat tindakannya selanjutnya, Dewa Gu klan Qi semua tersentak kaget. Fang Yuan benar-benar terbang menuju cahaya biru. Cahaya biru berkedip sejenak sebelum stabil. Meskipun Fang Yuan dalam penampilan aslinya, ia telah mengaktifkan jurus pembunuh abadi yang sudah dikenalnya. Ia telah memodifikasi jurus ini, menambahkan Gu abadi jalur darah untuk menyamarkan garis keturunannya sendiri. Awalnya, ia telah menggunakan ini terhadap klan Wu, menyamar sebagai Wu Yihai dan berbaur dengan jalur yang benar. Namun sebelum Fang Yuan merasa senang, 4 cahaya lainnya muncul di rumah gerbang. Keempat cahaya ini mewakili kekuatan dari keempat siang lainnya. Fang Yuan sedikit terkejut, sebelumnya, dia telah mengizinkan Bai Ningbing masuk terlebih dahulu untuk memeriksa cahaya biru. Setelah dia terbang masuk, dia berhasil menipu cahaya biru, tetapi tidak disangka bahwa keempat siang lainnya melepaskan kekuatan mereka. Ledakan, gerbang itu berguncang, Fang Yuan didorong keluar dari cahaya oleh kekuatan yang kuat. Wajah yang dikenal tidak dapat menipunya. Hati Fang Yuan sedikit bergetar. 5 siang pengintai surga,
Kekuatan kuat yang pernah memimpin dunia Gu Immortal perbatasan selatan ini telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Semua Gu Immortal klan Qi menghela napas lega, kegembiraan besar muncul di wajah mereka. Tindakan Fang Yuan terlalu mengejutkan, tetapi hasil ini adalah yang terbaik bagi mereka. Begitu dekat, Fang Yuan tidak bisa masuk. Kita punya harapan. Dengan cara ini, Fang Yuan tetap di luar, kita hanya perlu berurusan dengan Bai Ningbing. Gerakan pembunuh Bai Xiangnya merepotkan, tetapi warisan sejati Qi Xiang kita juga tidak lemah. Fang Yuan fokus saat dia melihat ke gerbang. Memang, dia telah meremehkan gerbang itu. Atau lebih tepatnya, informasi Sekte Bayangan dan Bai Ningbing tidak cukup mengenai rumah gerbang. Ini, untuk menipunya, wajah yang dikenalnya saja tidak cukup. Fang Yuan tidak ingin Bai Ningbing menjelajahinya sendirian. Dia tidak bisa diandalkan, dan bahkan jika dia bisa diandalkan, dia tidak bisa menghadapi Gu Immortals dari klan Qi sendirian. Meskipun Fang Yuan telah menemui rintangan sebelumnya, tekadnya untuk masuk tidak goyah. Qi Xiang, Bai Xiang, Sue Xiang, Ni Xiang, Qi Xiang, ini adalah 5 Xiang pengintai surga, gerbang ini diciptakan oleh mereka berlima, kekuatan mereka menyatu menjadi satu. Fang Yuan merenung dengan cepat. Qi Xiang, Bai Xiang, Sue Xiang, Ni Xiang, dan Qi Xiang, mereka masing-masing berada di jalur Qi, jalur es, jalur darah, jalur tanah, dan jalur makanan. Fang Yuan memiliki pencapaian tinggi di jalur darah dan jalur tanah, dia percaya diri. Dalam hal jalur makanan, meskipun tingkat pencapaiannya tidak tinggi, Fang Yuan memiliki warisan sejati jiwa spektral, yang berisi warisan jalur makanan asli di dunia ini. Dengan fondasi seperti itu, Fang Yuan memiliki banyak sekali informasi yang dapat digunakan. Tingkat pencapaian jalur Qi dan jalur esnya sangat rendah. Namun jalur es bukanlah masalah, dia memiliki warisan sejati Bai Xiang milik Bai Ningbing yang digunakan untuk menipu cahaya biru. Jadi, satu-satunya kendalaku adalah kekuatan Qi Xiang. Kecemerlangan ilahi melintas di mata Fang Yuan. Fang Yuan tidak memiliki tingkat pencapaian jalur Qi atau warisan jalur Qi yang cukup, karena sudah menurun sejak lama. Tidak masalah, aku memiliki cahaya kebijaksanaan. Fang Yuan ingin menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk memaksakan jalannya. Para dewa abadi dari klan Qi berbincang. Apa yang sedang dia lakukan? Dia tampaknya sedang menyimpulkan, bukankah pengadilan surgawi mengumumkannya, iblis ini memiliki metode jalur kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Hehe, tidak ada gunanya, bagaimana dia bisa menyimpulkan pengaturan 5 Xiang dalam waktu yang singkat. Para dewa abadi dari klan Qi sangat yakin akan hal ini. Mereka telah mencoba untuk menghancurkan kekuatan 5 Xiang sejak lama, tetapi mereka tidak berhasil. Ini adalah kegagalan para dewa abadi dari generasi ke generasi yang telah mencoba berkali-kali. Mereka telah gagal berkali-kali melawan segel 5 Xiang, bagaimana mungkin Fang Yuan berhasil? Atau mungkin metode jalur kebijaksanaan Fang Yuan berada di atas kita. Tetapi dia hanya bermimpi jika dia ingin menyimpulkannya sekarang. Kesulitan ini seperti menyimpulkan gerakan pembunuh abadi yang tidak diketahui yang baru saja dia lihat untuk pertama kalinya dalam pertempuran, dia perlu menyimpulkan dan mengungkapnya. Dia terlalu naif. Qifa menggelengkan kepalanya, saat dia mengatakan itu, keberaniannya muncul lagi, ketakutannya memudar. Ledakan, pada saat berikutnya, Fang Yuan menyerang rumah gerbang. Gerbang itu berguncang hebat, ekspresi para dewa abadi klan Qi juga berubah. Ini. Iblis itu menyerang, dia benar-benar menyerang rumah gerbang. Dia ingin menghancurkan pintu masuk teleportasi, apakah dia tidak ingin masuk? Petik 2. Dia gagal dalam deduksi jadi dia malah marah. Bam bam bam, saat Fang Yuan menyerang dengan ganas, seluruh rumah gerbang mulai berguncang. Para dewa abadi klan Qi juga berguncang saat pijakan mereka menjadi tidak stabil, mereka seperti lilin yang tertiup angin. Keterkejutan dan ketakutan tampak di wajah mereka, beberapa bahkan mulai gemetar. Begitu gerbang itu hancur, mereka akan kehilangan perlindungan, terserah Fang Yuan apakah dia ingin membunuh atau menangkap mereka. Itu harus bertahan terhadapnya. Para dewa Gu klan Qi semua berdoa dalam hati mereka. Fang Yuan perlahan berhenti menyerang. Para dewa Gu klan Qi bernapas dengan kasar, mereka semua basah oleh keringat. Perasaan hampir mati itu terlalu mengerikan. Mereka tidak pernah segugup ini. Namun akhirnya, gerbang itu tetap berdiri. Iblis itu tidak berhasil, hebat.
Kijin bersorak, sementara para dewa Gu klan Qi lainnya memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Fang Yuan melirik mereka sambil menunjukkan senyum mengejek. Oh, menurutmu mengapa aku berhenti? Mengatakan demikian, dia mengaktifkan jurus pembunuh abadi. Tidak ada cahaya atau keributan yang mencolok, seluruh aura tubuhnya mengalami perubahan yang mendalam dan mistis. Selanjutnya, Fang Yuan mendarat dan bermandikan cahaya biru, dengan mudah mendapatkan pengakuannya dan mendarat di samping Bai Ningbing. Para dewa Gu klan Qi semua tercengang, beberapa membuka mulut mereka dan membeku seperti patung. Wajah mereka tampak terkejut, beberapa keyakinan dalam benak mereka telah hancur total oleh keberhasilan Fang Yuan. Iblis ini benar-benar berhasil. Ini pasti mimpi. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa berhasil dalam waktu sesingkat itu? Para dewa abadi klan Qi merasa sangat bingung, sebelum perasaan dingin yang kuat memasuki hati mereka. Kekuatan tempur Fang Yuan sangat tinggi, tetapi pencapaian jalur kebijaksanaannya bahkan melampaui pemahaman para dewa abadi klan Qi. Monster seperti itu bahkan membuat pengadilan surgawi tidak punya pilihan. Bagaimana mereka bisa menghadapinya? Gerbang, oh leluhur, Fang Yuan ini orang luar, dia curang. Teriak Kikai, wajahnya penuh ketakutan dan juga kemarahan. Namun, gerbang itu sunyi, segel 5 siang mulai mengumpulkan kekuatan. Segera, aura yang kuat muncul dari gerbang itu saat 5 lampu mulai bersinar terang. Para dewa abadi klan Qi melihat ini saat wajah mereka berubah menjadi putus asa. Mereka tahu bahwa gerbang itu telah aktif bukan karena identitas Fang Yuan terungkap, tetapi karena teleportasi telah dimulai cahaya yang menyilaukan itu perlahan memudar. Fang Yuan melihat sekeliling, lingkungan telah berubah, dia sudah berada di dalam dunia kecil di balik gerbang. Bai Ningbing berada di sampingnya, jarak mereka sama seperti sebelum teleportasi. Tiba-tiba, ekspresi Bai Ningbing berubah, informasi misterius terkirim ke dalam pikirannya. Dia menatap Fang Yuan, melihat bahwa dia sama sekali tidak berekspresi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, ini adalah gua surga publik. 5 siang pengintai surga pernah menyumbangkan sebagian dari gua surga mereka masing-masing untuk membentuk tempat ini. Seluruh gua surga memiliki 5 segmen, mereka tidak terhubung langsung satu sama lain, hanya pegunungan paling tengah yang dibagi di antara kelimanya. Harta karun taruhan ini berada di pusat gua surga, selama seorang dewa Gu diakui oleh pos gerbang dan diteleportasi ke dalam sini, mereka dapat mengejar harta karun tersebut. Sepanjang perjalanan, 5 siang pengintai surga juga telah menyiapkan beberapa sumber daya. Para ahli yang lebih kuat dapat mencoba mengambilnya, tetapi disarankan agar mereka tidak mengambil semuanya, sehingga sumber daya dapat tumbuh lagi di masa mendatang. Bai Ningbing memperoleh informasi ini, tetapi Fang Yuan tidak. Sepertinya meskipun aku menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk menyimpulkan gerakan mematikan dan menyamarkan identitasku, itu terlalu kasar dan terburu-buru. Fang Yuan menatap dalam-dalam sambil memandang jauh, ini berarti kita sangat jauh dari para dewa abadi klan Qi, dan wilayah kita tidak terhubung. Setelah menyamar sebagai keturunan Bai Xiang, aku hanya bisa bergerak di wilayah surga gua Bai Xiang ini. Fang Yuan ingin mencoba menggunakan perjalanan abadi tetap, tetapi dia tidak tahu penampakan wilayah Qi Xiang. Dia pernah membunuh Qi Zai dari klan Qi, tetapi orang ini baru menjadi dewa abadi dalam 1000 tahun terakhir, dia tidak memasuki tempat ini atau memiliki ingatan apapun tentangnya. Menurut pengalamanku melewati pemeriksaan pos jaga itu, tempat ini memiliki tingkat pertahanan yang sangat ketat, metode jalur ruang angkasa kemungkinan akan dibatasi. Aku khawatir bahkan jika aku menggunakan perjalanan abadi tetap, kemungkinan keberhasilannya rendah. Fang Yuan melihat situasi sekarang, segera, dia mengambil keputusan. Ayo pergi ke pusat, seluruh surga gua publik memiliki 5 area, semuanya terhubung ke pusat yang berisi harta karun utama dari taruhan ini. Dalam hal itu, Fang Yuan akan langsung menargetkannya, dia tidak perlu mencari dewa abadi klan Qi. Dia tidak hanya akan membuang-buang waktu, dia mungkin tidak dapat menemukan mereka. Begitu mereka sampai di pegunungan, mereka akan bertemu dengan dewa abadi klan Qi. Fang Yuan dan Bai Ningbing terbang cepat, melintasi gunung dan lembah. Bai Xiang mengolah jalur es dan salju, daerah ini disumbangkan oleh surga gua Bai Xiang, jadi meskipun ada gunung dan lembah di sini, semuanya tertutup salju tebal, itu adalah padang putih. Lihat di sana, Bai Ningbing tiba-tiba berkata. Dia sedang melihat ke sebuah gunung, gunung itu sangat curam dan berbahaya, di puncaknya,
ada 100 teratai salju cermin es yang tumbuh. Ini adalah material abadi tingkat 6 yang mengandung tanda dao jalur es dan jalur kayu. Di dekat teratai salju, ada banyak monster salju dan bahkan monster salju tingkat terpencil. Jika ada yang pergi ke sana dan ingin mendapatkan teratai salju cermin es, monster salju ini akan menghentikan mereka. Faktanya, Fang Yuan telah menemukannya sejak lama, dia hanya melihatnya sekilas sebelum terbang bersama Bai Ningbing. Meskipun monster salju tingkat terpencil ini bukan tandingannya, Fang Yuan tidak ingin membuang waktu di sini, dia langsung menuju ke pusat surga gua publik. Teratai salju cermin es yang sangat dalam selama 100 tahun, es yang sangat dalam selama 1000 tahun, air es mistis, giok dewa kerajinan surga. Sepanjang perjalanan, Fang Yuan dan Bai Ningbing melihat banyak titik sumber daya, meskipun titik sumber daya tersebut berukuran kecil hingga sedang, mereka memiliki penyimpanan yang melimpah. Semakin dalam mereka masuk, semakin berharga titik sumber daya di surga gua. Tentu saja, binatang buas atau tanaman yang melindungi mereka juga semakin kuat. 5 Siang secara khusus menciptakan pengaturan ini untuk menguji keturunan mereka. Meskipun kekuatan Fang Yuan saat ini cukup untuk menyapu semuanya, dia mengabaikan manfaat kecil di depannya ini, pikirannya sepenuhnya berada di tengah pegunungan. Lolongan binatang buas dapat terdengar terus-menerus saat mereka muncul dari lembah untuk menyerang Fang Yuan dan Bai Ningbing. Mereka adalah antelop es giok, yang besar sangat besar seperti istana, yang kecil seukuran 3 rumah, mata mereka sepenuhnya berwarna hijau giok tanpa iris. Tanduk mereka melengkung ke atas, bahkan tanpa sayap, mereka dapat melayang dan terbang di udara. Setiap kali mereka melompat, kuku mereka akan mengeluarkan embun beku putih yang akan menghasilkan suara berdenting yang jelas. Antelop embun beku giok ini muncul dengan sangat aneh, ekspresi Fang Yuan dan Bai Ningbing dengan cepat berubah. Fang Yuan mendengus saat dia melambaikan tangannya, meraih kipas yang muncul entah dari mana. Jurus pembunuh abadi, kipas musim panas. Wuss, kipas musim panas melecutkan angin kencang yang berubah menjadi tornado. Mereka menyerupai angin tetapi sebenarnya diisi dengan kekuatan jalur waktu. Binatang buas yang mendekat dengan momentum besar ditelan oleh angin dan dengan cepat mati. Mayat mereka jatuh dari langit seperti pangsit, menabrak salju dan menciptakan suara keras. Kelompok besar antelop es giok ini mati dalam sekejap, bukan hanya itu, kipas Fang Yuan juga menyebabkan gunung salju di bawahnya runtuh, menciptakan kawah besar yang dipenuhi bebatuan. Fang Yuan terbang turun dengan cepat, menghantam ke bawah saat bebatuan berhamburan. Dia melihat ke dinding batu besar dan memeriksa aura di atasnya, ekspresinya berubah dingin. Ada formasi Gu di sini yang dihancurkan Fang Yuan, formasi itu memiliki gaya jalur Qi. Sepertinya pembatasan 5 wilayah independen tidak dapat membatasi para dewa Gu dari klan Qi. Fang Yuan berkata kepada Bai Ningbing. Bai Ningbing mengangguk, dapat dimengerti. Mereka telah datang ke sini berkali-kali, mereka pasti memiliki pemahaman yang mendalam tentang tempat ini. Banyak pembatasan 5 siang tidak dapat menghentikan mereka lagi. Ini juga berarti bahwa perjalanan kita tidak akan mulus. Fang Yuan tersenyum dingin, para dewa Gu klan Qi mencoba menghalangi kita, mereka pasti mencoba menunda waktu untuk mendapatkan harta karun terlebih dahulu. Kita tidak akan tinggal di sini, kita akan bergerak cepat. Keduanya terus terbang, sepanjang jalan, seperti yang diharapkan Bai Ningbing, banyak kelompok binatang buas menghalangi mereka. Namun, semua kelompok binatang buas ini dibantai dengan mudah oleh metode Fang Yuan, mereka hampir tidak dapat menunda kemajuannya. Metode Fang Yuan benar-benar mengerikan. Gelombang binatang buas kita setipis kertas. Tidak, dia hanya membunuh mereka seperti membunuh semut, ini terlalu menakutkan. Mereka datang, mereka berada di dekat pegunungan tengah. Jangan panik. Ada lapisan pertahanan di pegunungan, ada binatang buas terpencil yang tak terlupakan di sana. Pertahanan telah ditembus, Fang Yuan dan Bai Ningbing telah tiba. Para dewa Gu klan Qi terus berbincang, suasananya tegang, ketika Fang Yuan tiba, para dewa Gu klan Qi semuanya panik, kegugupan mereka dapat dirasakan dari jauh. Area tempat menyimpan harta karun itu sangat jelas, Fang Yuan dapat melihatnya saat dia memasuki pegunungan tengah. Di puncak gunung tertinggi, ada sebuah istana, yang didekorasi dengan gaya yang sama dengan rumah gerbang. Ini adalah rumah Gu abadi. Fang Yuan berhasil masuk ke rumah Gu abadi, dia melihat bahwa di tengah aula, ada 5 dewa Gu klan Qi yang duduk di sekitar harta karun pamungkas. Selanjutnya,
Tatapannya beralih ke harta karun taruhan. Harta karun misterius ini adalah bangau putih. Bangau putih ini memiliki satu kaki, ditutupi bulu seputih salju yang tidak memiliki debu atau kotoran di atasnya. Paruhnya yang panjang berwarna merah, sayapnya terselip saat matanya tertutup rapat. Alis Fang Yuan berkerut cepat, dia bisa mengatakan bahwa burung bangau putih ini luar biasa. Itu bukan makhluk hidup sungguhan, itu juga bukan gua abadi, namun memancarkan aura peringkat 9. Menakjubkan, Fang Yuan tertawa, jadi harta karun pamungkas dari taruhan itu adalah jurus pamungkas peringkat 9. Tawa Fang Yuan membuat para dewa Gu klan Qi bergidik. Mereka takut dan juga geram. Klan Qi telah bersusah payah melindungi harta karun pamungkas dari taruhan 5 siang ini, tetapi orang luar kini ada di sini mencoba mengambilnya. Klan Qi telah memperlakukan harta karun itu sebagai milik mereka. Fang Yuan ingin mengambilnya, itu berarti permusuhan besar antara klan Qi dan Fang Yuan tidak dapat diselesaikan. Tatapan Fang Yuan dingin, dia tidak berbicara, dia mengarahkan jarinya saat cahaya pedang terbang keluar, menyerang Dewa Gu klan Qi. 5 Dewa Gu klan Qi telah menanamkan keinginan mereka ke dalam jurus pamungkas bangau putih, mereka tidak bergerak dan membiarkan cahaya pedang mendekati mereka. Pada saat yang genting, 5 cahaya aula bersinar saat cahaya pedang menghilang tanpa suara. Seperti yang diharapkan, Fang Yuan tidak merasa terkejut. Aula ini dapat mengumpulkan kekuatan seluruh gua surga publik, tempat ini juga merupakan tempat di mana segel 5 siang paling kuat. Dengan kekuatan ini yang mengawasi area tersebut, Fang Yuan dan para dewa Gu klan Qi tidak dapat saling bertarung. Tentu saja, Fang Yuan dapat bertindak dengan kuat, tetapi ia harus menekan kekuatan 5 siang pengintai surga, ia juga akan menyebabkan kerusakan besar pada seluruh gua surga publik. Tidak heran para dewa Gu klan Qi tidak bergerak. Tetapi karena mereka memiliki kualifikasi untuk memurnikan harta karun pamungkas ini, aku juga bisa. Bai Ningbing memiliki pikirannya sendiri, ia mendekati jurus pamungkas tersebut. Selanjutnya, ia menirukan 5 dewa Gu dari klan Qi saat ia mengirimkan keinginannya sendiri ke dalamnya. 5 dewa Gu klan Qi memiliki ekspresi gugup sementara tubuh Bai Ningbing bergetar, ia berteriak kepada Fang Yuan, cepat. Bahkan tanpa peringatannya, Fang Yuan telah tiba di sampingnya, ia menanamkan keinginannya ke dalam jurus pamungkas tersebut saat ia memahami seluruh situasi. Pada saat yang sama, beberapa informasi yang berasal dari Tifing Heaven Demon Venerable juga memasuki pikirannya. Orang-orang di masa depan, aku Ben Jiesun, juga dikenal sebagai Tifing Heaven Demon Venerable. Ketika menjelajahi surga putih yang tak terlupakan, aku secara kebetulan menemukan keberadaan yang misterius, itu seperti roh surgawi dari surga gua. Itu sangat lincah, aku hanya berhasil menangkapnya setelah menghabiskan banyak usaha. Setelah menelitinya, aku menemukan bahwa itu sangat mendalam, itu melibatkan misteri terdalam di dunia ini. Itu sesuai dengan detail di paruh kedua U003C U003T Legends of Rensu U003E U003E. Untuk sementara aku menamainya roh surgawi alami, roh itu tidak dapat dibawa keluar dari surga putih atau ditempatkan di gua surga seseorang. Roh itu dipenuhi dengan keinginan surga yang terus-menerus diisi ulang setiap saat. Bahkan aku tidak dapat menggunakan keinginan manusiaku untuk memurnikannya dengan paksa. Setelah berpikir panjang dan keras, aku menemukan solusinya, aku dengan paksa memadatkannya dan menciptakan jurus pembunuh abadi. Aku menyebutnya, bentuk surga, bentuk surga. Fang Yuan terkejut, tetapi segera mengerti apa yang terjadi. Semuanya menjadi jelas sekarang. Tifing Heaven Demon Venerable adalah iblis dunia lain, ia ahli dalam jalur ruang angkasa dan menciptakan jalur pencurian, ia juga memiliki kemampuan hebat dalam jalur pemurnian. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk menemukan cara meninggalkan dunia Gu Master dan kembali ke tanah airnya. Ia adalah orang yang paling kaya, ia mencari bahan abadi di seluruh dunia dan memurnikan banyak Gu abadi. Ia juga telah melakukan perjalanan paling banyak, telah menjelajahi hampir seluruh 5 wilayah dan 2 surga. Suatu hari ketika menjelajahi surga putih, ia secara kebetulan menemukan keberadaan mistis. Setelah mencarinya, ia menamakannya roh surgawi alami. Bahkan dengan kekuatan Demon Venerable-nya, ia tidak dapat memurnikan roh surgawi alami. Tidak sulit untuk memahami ini. Menurut kata-kata Tifing Heaven Demon Venerable, roh surgawi alami ini tidak dapat dibawa keluar dari surga putih yang tak terlupakan, dan di dalam surga putih, ia diisi ulang oleh kehendak surga tanpa henti. Ketika para dewa Gu memurnikan Gu abadi,
mereka harus menggunakan kemauan mereka sendiri untuk menyingkirkan kemauan liar dalam gua abadi, dan akhirnya memurnikannya menjadi alat mereka. Pencuri iblis surga ingin memurnikan roh surgawi alami, meskipun langkah-langkahnya berbeda, pada dasarnya sama. Kemauan sang pencuri iblis kuat, tetapi melawan roh surgawi alami yang dipenuhi dengan kemauan surga, yang terus-menerus diisi ulang, ia tidak dapat berhasil. Pencuri iblis surga gagal tetapi tidak patah semangat. Manusia adalah roh semua makhluk hidup. Ia menemukan sebuah metode, yaitu menggabungkan roh surgawi dengan cacing gu lainnya untuk membentuk jurus pembunuh abadi tingkat 9. Ini membuat Fang Yuan teringat pada jurus pembunuh penyembunyian hantu yang dimilikinya, itu juga merupakan jurus pembunuh tingkat 9. Itu dipasangkan dengan penyembunyian ilahi, meskipun pencuri iblis surga telah menggunakannya sejak lama, kedua jurus ini masih ada sampai sekarang. Ini tampaknya menjadi spesialisasi pencuri iblis surga. Masalahnya adalah, bahkan jika Tifing Heaven Demon Venerable menemukan cara untuk mengubah roh surgawi alami menjadi jurus pembunuh abadi tingkat 9, ia tidak dapat memanipulasi atau menggunakannya. Karena ia tidak berhasil memurnikan roh surgawi alami. Namun, ini adalah bagian dari rencana Tifing Heaven Demon Venerable. Ia tahu bahwa ia tidak dapat memurnikan roh surgawi alami dalam waktu singkat, oleh karena itu ia mengubah roh surgawi menjadi jurus pembunuh abadi. Dengan cara ini, roh surgawi alami akan diisi ulang dengan kehendak surga pada tingkat yang jauh lebih rendah. Setelah Tifing Heaven Demon Venerable menciptakan bentuk surga, dia tidak menggunakannya. Sebelum dia menghilang secara misterius, dia meninggalkan banyak warisan sejati Tifing Heaven, dia juga tidak melupakan bentuk surga. Gerakan pembunuh bentuk surga belum benar-benar disempurnakan, aku tidak dapat menyelesaikannya sendiri, butuh waktu yang lama dan beberapa generasi untuk membersihkannya. Suatu hari, itu akan benar-benar disempurnakan oleh seorang Gu Immortal, saat itu akan dapat digunakan. Tifing Heaven Demon Venerable juga mengatakan bahwa meskipun dia meninggalkan gerakan pembunuh ini, itu tidak dapat dikendalikan dan bukan warisan sejati Tifing Heaven. Itu membutuhkan lebih banyak pekerjaan dari orang-orang di masa depan, itu hanya setengah dari warisan sejati Tifing Heaven. Fang Yuan dapat menyimpulkan sendiri perkembangan masa depan. Suatu hari, ketika Heaven Surveying Five Siang menjelajahi surga putih yang tak terlupakan, mereka kebetulan menemukan setengah warisan sejati Tifing Heaven ini. Tifing Heaven Demon Venerable sudah mengatakannya dengan jelas, jurus pamungkas tingkat 9 ini hanya bisa digunakan oleh satu orang. Karena semua Five Siang menginginkannya, mereka berdebat dan tidak berhasil mencapai konsensus. Karena konflik internal mereka, kelompok mereka pun terpecah belah. Five Siang mencoba tetapi hanya mereka berlima yang tidak dapat menyempurnakan jurus pamungkas ini. Akhirnya, mereka membuat taruhan dan setuju untuk menggunakannya untuk menentukan pemilik jurus pamungkas abadi. Waktu berlalu tanpa ampun, banyak kejadian terjadi sepanjang masa. Akhirnya, Five Siang meninggal. Generasi demi generasi keturunan Gu Immortal dari Five Siang muncul dan menghilang. Sampai hari ini, klan Qi memperoleh keuntungan yang menentukan, dan setelah bertahun-tahun kerja keras para pendahulu mereka akhirnya akan berhasil. Tetapi Fang Yuan ikut campur. Dapat dimengerti mengapa Gu Immortal klan Qi begitu marah dan dipenuhi dengan kebencian. Sejak generasi pertama Five Siang, mereka telah bekerja keras sepanjang masa, usaha mereka akhirnya akan membuahkan hasil, dan sekarang, dia ada di sini untuk merebutnya. Sungguh tidak tahu malu, terlalu tidak tahu malu, terlalu hina. Emosi-emosi ini adalah bahan bakar yang digunakan klan Qi untuk menghadapi Fang Yuan saat ini. Fang Yuan hanyalah seorang Gu Immortal peringkat 8, mereka percaya bahwa selama mereka memperoleh jurus pamungkas peringkat 9, mereka akan mampu mengalahkan Fang Yuan, atau setidaknya, membuatnya waspada terhadap kekuatan tempur mereka akan mampu bernegosiasi. Fang Yuan datang ke sisi Bai Ningbing saat ia menanamkan keinginannya ke dalam jurus pamungkas bentuk surga. Di dalam jurus pamungkas bentuk surga, ada gumpalan keinginan surga yang keras kepala yang tetap kokoh seperti benteng, memiliki pertahanan terbesar. Di bawah benteng keinginan surga ini terdapat keinginan yang tak terhitung jumlahnya. Lautan keinginan yang luas. Taruhan itu telah dilakukan berkali-kali, sejumlah besar Dewa Gu telah meninggalkan wasiat mereka. Ada Dewa Gu peringkat 8 yang kuat seperti Lima Siang, ada juga elit peringkat 7 seperti Dewa Gu Nier dari klan Ni. Akumulasi seperti itu tidaklah aneh. Namun yang membuat Fang Yuan terkejut adalah bahwa wasiat-wasiat ini tidak bergerak,
mereka tampak mati seperti batu, tetap diam sepenuhnya. Hanya wasiat-wasiat yang baru masuk ini yang bergerak seperti naga, bertarung di atas lautan wasiat. 3 dari 5 wasiat Dewa Gu dari klan Qi pergi untuk menghadapi wasiat Bai Ningbing. 2 yang tersisa menyerang benteng wasiat surga di bagian atas. Itu adalah area pusat jurus pembunuh bentuk surga, siapapun yang menyempurnakannya akan menjadi pemilik bentuk surga. Wasiat iblis Fang Yuan juga masuk. Bertahanlah, kita tidak bisa bersantai sekarang. Kita akan segera berhasil. Ini adalah kerja keras klan Qi kita setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Untuk saat ini, kita telah berkorban terlalu banyak, kita tidak bisa membiarkan orang luar Fang Yuan menang. Para Dewa Gu klan Qi berbincang-bincang, mereka saling menyemangati, moral mereka sedang berada di puncaknya. Sebenarnya, mereka tidak punya pilihan lain, sifat kejam Fang Yuan diketahui semua orang. Jika mereka tidak berhasil menyempurnakan jurus pamungkas tingkat 9 ini, mereka pasti akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Tanpa ragu, tekad Fang Yuan meningkat. Kemauannya terkumpul menjadi gumpalan dan bergerak seperti naga yang terbang tinggi. Kemauan 3 Dewa Gu klan Qi bekerja sama, tetapi mereka tidak dapat menahan serangan ganas Fang Yuan, mereka terus mundur. Bagaimanapun juga, mereka hanyalah Dewa Gu jalur Qi. Sementara Fang Yuan memiliki keuntungan besar dalam aspek ini. Bertahanlah, terlepas dari harga yang harus kita bayar, kita harus mengulur waktu. Cepat serang dan rebut area kendali pusat. Selama kita bisa mendapatkan jurus pembunuh ini, kita mungkin bisa membunuh Raja Iblis tertinggi ini dan membasminya untuk selamanya. Kita mungkin bisa mendapatkan sejumlah besar warisan sejati yang terhormat. Bahkan jika kita tidak bisa menghentikannya, kita perlu mengerahkan kemauannya agar dia tidak bisa menghancurkan benteng kehendak surga di puncak. Semua Dewa Gu klan Qi berdiri bersama, melawan Fang Yuan dengan putus asa dan berani sambil merasakan kecemasan, ketakutan, dan kepanikan. Fang Yuan mengerutkan kening, dia menemukan bahwa keinginannya tidak dapat ditanamkan tanpa henti. Setelah mencapai jumlah tertentu, dia tidak dapat mengirim lebih banyak lagi. Lebih jauh lagi, ketika keinginannya ditanamkan, tubuh utamanya hanya bisa menyaksikan keinginan itu bertarung. Dengan demikian, sejumlah besar metode jalur kebijaksanaannya tidak dapat bekerja di sini. Bentuk surga adalah peringkat 9, sedangkan metode jalur kebijaksanaan Fang Yuan paling banter hanya peringkat 8. Bahkan jika mereka dapat memengaruhi jurus pembunuh bentuk surga, Fang Yuan tidak ingin mencobanya. Jika dia memicu serangan balik dari jurus pembunuh, itu akan menjadi masalah. Bahkan jika tidak ada serangan balik, menghancurkan bentuk surga juga akan membuatnya kehilangan harta karun terbesar di sini. Dewa Gu klan Qi membutuhkan bentuk surga untuk menghadapi Fang Yuan dan melindungi diri mereka sendiri. Fang Yuan juga sangat menginginkan bentuk surga, karena dia membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk menghadapi rintangan dari pengadilan surgawi di sungai. Waktu. Dengan demikian, kedua belah pihak harus bersaing menggunakan bentuk serangan paling dasar melalui keinginan mereka. Dalam hal ini, Fang Yuan sangat berpengalaman. Setelah menderita di tangan Mo Yao, ia berlatih tanpa lelah untuk menghilangkan kelemahan ini, dan sekarang kelemahan ini menjadi keuntungannya. Para Dewa Abadi klan Qi bukanlah tandingan Fang Yuan, tetapi mereka memiliki kekuatan dalam jumlah, dan tekad kumulatif mereka jauh lebih besar daripada Fang Yuan dan Bai Ningbing. Seiring berjalannya waktu, keunggulan Fang Yuan semakin bertambah, tetapi ia tidak dapat mengubah keunggulan ini menjadi kemenangan. Para Dewa Abadi klan Qi melawannya dengan keras kepala, mereka mengungguli diri mereka sendiri. Faktanya, Fang Yuan masih memiliki satu kekhawatiran lagi, yaitu Bai Ningbing. Bai Ningbing pernah menusuknya dari belakang, ia adalah elemen yang tidak stabil dalam situasi ini. Namun untungnya, benteng kehendak surga di puncak sangat kuat dan tidak goyah, tidak peduli bagaimana para Dewa Abadi klan Qi menyerangnya. Tidak ada jejak kehancurannya. Fang Yuan mulai merasa gelisah, pada tingkat ini, bahkan jika ia berhasil melewati atau menghancurkan tekad para Dewa Abadi klan Qi, ia mungkin tidak memiliki cukup tekad untuk menghadapi kehendak surga di pusat. Berkali-kali, kehendak klan Qi mundur sementara kehendak Fang Yuan bergerak seperti naga, melingkari kehendak klan Qi, mengepung mereka. Kehendak klan Qi terkejut, jika Fang Yuan menghancurkan kehendak mereka yang dikepung, mereka akan berada dalam masalah yang lebih dalam, mereka tidak akan dapat menghentikan Fang Yuan untuk pergi. Dengan demikian, kehendak yang baru saja bubar berkumpul lagi saat mereka menyerang Fang Yuan. Bai Ningbing, halangi mereka.
Fang Yuan dengan cepat memerintahkan. Kehendak Bai Ningbing seperti dinding es, menusuk ke medan perang, tetapi ia mempertahankan keinginan klan Qi saat mulai menyerang Fang Yuan. Kehendak klan Qi sangat terkejut, di saat yang genting, Bai Ningbing telah mengkhianatinya. Kehendak Fang Yuan tertangkap basah oleh Bai Ningbing, dia sangat marah. Kehendak klan Qi mengamati sejenak dan menjadi sangat senang, mereka menyerang Fang Yuan dari arah lain. Kehendak Fang Yuan terus berkurang, dia harus menyerah untuk menghancurkan kehendak klan Qi. Bai Ningbing, kau pengkhianat, aku tidak akan memaafkanmu. Kehendak Fang Yuan meraung, tetapi hasilnya sudah ditentukan, dia harus melarikan diri dengan kehendaknya yang tersisa. Fang Yuan, dengan kepribadianmu, setelah mendapatkan bentuk surga, tidakkah kau akan berurusan denganku? Aku adalah keturunan Bai Xiang, jurus pembunuh bentuk surga adalah pertemuanku yang kebetulan. Hahaha, kehendak Bai Ningbing tertawa gila, ini adalah kesempatan besar. Setelah mengalahkanmu di sini, seluruh hidupku akan menjadi mempesona dan penuh harapan sebagai hasilnya. Bai Ningbing tidak ingin melepaskan kehendak Fang Yuan, dia mengejarnya. Kehendak Fang Yuan hanya bisa melarikan diri. Apa yang kalian tunggu? Datang dan bantu. Kehendak Bai Ningbing meraung pada kehendak klan Qi. Kehendak klan Qi juga rusak parah. Setelah berpikir sebentar, kehendak Qi Fa berteriak, jangan bergerak, mungkin ada jebakan, biarkan mereka bertarung. Kehendak Fang Yuan diserang oleh kehendak Bai Ningbing dan rusak parah, jauh lebih kecil dari kehendak Bai Ningbing sekarang. Akhirnya, dia mengepungnya dan bertarung sampai dia benar-benar dimusnahkan. Tidak disangka iblis Fang Yuan akan menjadi yang pertama jatuh. Tidak peduli seberapa waspada dia tidak bisa bertahan melawan ancaman internal. Hahaha, ini adalah kebangkitan klan Qi kita, ini adalah kesempatan besar. Ayo, kita harus memusnahkan kehendak Bai Ningbing juga. Kehendak klan Qi menyerang lagi, meskipun kehendak Bai Ningbing melawan dengan keras kepala, dua tinju tidak dapat menandingi 4 telapak tangan, dia akhirnya juga musnah. Kita berhasil, bentuk surga adalah milik kita. Kehendak klan Qi tenggelam dalam kegembiraan, sekarang karena mereka tidak memiliki musuh yang tersisa, mereka berkumpul dan menyerang benteng kehendak surga. Ledakan, seketika, sebuah ledakan terjadi di benteng kehendak surga, sejumlah besar kehendak surga menyembur keluar seperti binatang buas yang tidak dikurung, menyerang kehendak klan Qi. Selama ini, kehendak surga ini bersifat defensif, kehendak klan Qi tertipu dan lupa bahwa ia dapat bergerak bebas. Pembalasan kehendak surga merupakan kejutan besar bagi kehendak klan Qi, mereka menderita kerugian besar. Bagaimana mungkin ada begitu banyak kehendak surga? Tidak mungkin, kehendak surga itu licik, ia menipu kita hingga kehilangan kekuatannya, aku tidak mau menyerah. Cepat lawan, kita tidak boleh kalah. Kehendak klan Qi telah ditentukan dan mengerahkan segenap tenaga, dari situasi yang berbahaya, mereka secara bertahap menstabilkannya dan akhirnya berhasil mendapatkan keuntungan atas kehendak surga, ketika hanya ada sedikit kehendak surga yang tersisa, intinya terekspos, menunggu pemilik barunya. Akhirnya kita menang. Sesaat kemudian, kehendak klan Qi hendak menangis karena kegembiraan. Mereka hanya memiliki sedikit kehendak yang tersisa, tetapi kehendak surga akhirnya hilang. Saya khawatir tidak. Tiba-tiba, kehendak Fang Yuan muncul lagi. Kehendak klan Qi terkejut, mereka mulai berteriak. Kau sudah tersingkir, kan? Tidak mungkin, kau sudah menggunakan kehendakmu, biasanya, kau akan membutuhkan 1000 tahun sebelum kau dapat mengirimkan kehendakmu lagi. Apakah kau mengungkap jurus pembunuh tingkat 9 ini? Tidak, tidak mungkin, ini adalah jurus pembunuh tingkat 9 yang berasal dari Tifing Heaven Demon Venerable. Kehendak Fang Yuan mencibir tetapi dia tidak menjelaskan, dia menyerang. Kehendak klan Qi bagaikan kelinci kecil, Fang Yuan menyerang mereka bagaikan harimau ganas, menyingkirkan mereka dengan mudah tanpa banyak halangan. Dan selanjutnya, kehendak Fang Yuan menggantikan kehendak surga dan masuk ke area inti. Dia adalah pemenang terakhir. Membuka matanya, dia melihat 5 dewa Gu klan Qi melarikan diri dengan panik. Fang Yuan tidak menghentikan mereka, rumah dewa Gu dan tanah terberkati publik ini memiliki pengaturan 5 siang, mereka pasti akan menghentikannya jika dia menyerang. Bai Ningbing berdiri di samping Fang Yuan tanpa bergerak, dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Fang Yuan. Dia sengaja mengatur pertunjukan, membuat Bai Ningbing mengkhianatinya. Dia ingin menipu tidak hanya dewa Gu klan Qi, tetapi juga kehendak surga.
Fang Yuan memiliki lebih banyak pengalaman melawan kehendak surga daripada Dewa Guklan Qi. Dia menyimpulkan bahwa kehendak surga memiliki banyak kekuatan pertempuran yang tersisa, bahkan jika dia mengalahkan kehendak klan Qi, dia tidak akan menjadi tandingan kehendak surga. Jadi, dia sengaja mundur dan menyembunyikan sebagian dari keinginannya. Tentu saja, keinginan Bai Ningbing benar-benar terhapus. Keuntungan dari ini adalah bahwa selain menipu para Dewa Guklan Qi, dia bisa mencegahnya melakukan apapun pada saat yang paling penting. Keinginan para Dewa Guklan Qi sudah dilemahkan oleh Fang Yuan sebelumnya, karena mereka menghadapi masalah dan tekanan besar, mereka tidak dapat melihat melalui rencana Fang Yuan. Itu memang sulit. Ketika keinginan memikirkan sesuatu, mereka akan dikeluarkan. Semakin kecil keinginan, semakin sedikit yang bisa dipikirkannya. Para Dewa Guklan Qi juga harus memastikan bahwa mereka memiliki cukup kekuatan yang tersisa untuk menghadapi keinginan surga. Hasilnya sesuai dengan prediksi Fang Yuan, dialah pemenang akhirnya. Wujud surga berada di bawah kendali Fang Yuan. Saat ini, dia tidak memeriksa, dia menoleh untuk melihat Bai Ningbing dengan tatapan yang dalam. "Oh Bai Ningbing, apakah kamu benar-benar tidak akan lari?" Mata Fang Yuan meledak dengan niat membunuh. Nilai Bai Ningbing telah diperas. Dia tidak seperti anggota sekte bayangan. Dia tidak berada di bawah kendali Fang Yuan. Karena dia memperoleh wujud surga, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Suasananya tegang, niat membunuh Fang Yuan meningkat. Mereka akan bertarung kapan saja. Jelas, Fang Yuan bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan Bai Ningbing saat ini. Meskipun jurus pembunuh Bai Xiang adalah jurus kuat yang pernah meneror dunia Gu Immortal perbatasan selatan, tingkat kultivasi Bai Ningbing terlalu rendah sekarang, fondasinya jauh lebih lemah daripada Fang Yuan. Jika mereka bertarung, Bai Ningbing pasti akan mati.